Sobat BTB Jakarta, saya Gandis. Saya dari Jakarta Kota. Saya Kumala dari Citayam nih, habis naik KRL dari arah Bogor. Saya Pute, Akamsi Manggarai. Aku belum kenalan nih. Saya SV dari BSD. BSD? Bekasi Sanan dikit. Oh. Halo Sobat BTB Jakarta, welcome back to Talenta, wisata lensa kereta api. Kali ini kami akan merekomendasikan wisata dekat Jakarta bagian barat. Nah, clue dari kota ini adalah kota yang bisa mengeluarkan nada. Wah, apa tuh? Kota Tenjreng. Panggrang. Nah, Sobat, untuk menuju kota Tangerang, kita mulai dari stasiun Manggarai menuju peron 1 dan 2 untuk menuju stasiun Duri dengan naik KRL tujuan Angke. Yuk Sobat, jangan lupa dahulukan penumpang turun dan penumpang prioritas ya. Nah, dari Manggarai menuju stasiun Duri, kita akan melewati stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang saat ini dilakukan peningkatan pembangunan untuk memperluas area stasiun Tanah Abang, Meliputi bangunan gedung stasiun dan jalan kereta api, serta fasilitas operasi kereta api atau Sintel dan LAA. Selain itu, dilakukan juga pekerjaan JPO Jati Baru Stasiun Tanah Abang, yang saat ini progres Stasiun Tanah Abang sudah mencapai 94% untuk fasop dan 67% untuk progres fisik. Oke, kita sampai di Stasiun Duri, kemudian menuju Stasiun Tangerang di peron 5. Estimasi waktu tempuh dari Stasiun Duri menuju Stasiun Tangerang sekitar 30 menit Sobat, dan hanya butuh mengocek kantong kita sebesar Rp10.000. Sampai di stasiun Tangerang Sobat. Selamat datang di Tangerang, kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan tentu saja kuliner yang menggugah selera. Mari kita mulai petualang kita dengan menjelajahi wisata heritage di barat Jakarta ini. Kota Tangerang adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Kota Tangerang sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 178 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.900.000 jiwa. Nah, ini dia nih tempat pertama kita untuk sarapan, Kedai Lampion. Karena aku tahu pasti kalian pada lapar kan? Kedai Lampion ini dahulunya adalah toko beras yang kemudian diubah pemiliknya menjadi kedai kopi. Kedai ini menampilkan suasana heritage Betawi bercampur dengan Tionghoa. Di sini kamu bisa melihat beberapa koleksi barang antik yang dipajang di etalase. Nah, kali ini kita pesen kopi susu khas Kedai Lampion. Kalau aku pesennya kopi panas, dan teman-teman yang lain pesennya kopi susu dingin. Kita cobain dulu yuk. Ayo. Ini berasa banget kopinya guys. Walaupun ditambah susu, tapi walaupun sedikit aja ditambah susu, tapi kopinya lebih strong. Sih. Oke. Cocok buat kalian pecinta kopi. Cobain di Kedai Lampion Tangerang. Ayo guys, buruan mampir ke Kedai Lampion. Nah, di kedai ini menyajikan beberapa makanan khas Tionghoa seperti kue tie, dimsum, dan tentunya kopi khasnya yaitu kopi khas dari Kedai Lampion. Oke, kita sudah selesai sarapan nih Sobat, dan kita butuh 5 langkah saja nih menuju destinasi selanjutnya, yaitu Kelenteng Buntek Bio. Dan hari ini kita sudah janjian dengan tokoh sejarah Tionghoa, Engkong Oe Cineng, yang dikenal dengan kamus berjalannya Kelenteng Buntek Bio ini. Berkat kecintaannya pada budaya leluhur, Engkong Oe Cineng mengabdikan dirinya sebagai pengurus Buntek Bio selama puluhan tahun. Perannya kurang lebih sebagai penerima tamu dan budayawan Cina Benteng.
Sebagai peranakan Tionghoa generasi ke-8 yang tiba di Tangerang, Engkong Oi Chin Eng melestarikan budaya Cina Benteng. Engkong bertekad membangun perpustakaan di Kelenteng Buntekbio. Dan ini dia, Perpustakaan Kelenteng Buntekbio. Kini telah bertransformasi menjadi pusat kajian Tionghoa Benteng. Diresmikan pada 12 Januari 2024, Pusat Kajian Tionghoa Benteng terfokus pada tujuan mengarsipkan budaya Cina Benteng dengan berbagai koleksinya. Izin Kong, di sini kan Sobat Jakarta juga pengen kenalan dengan Kelenteng Buntekbio ini. Nah, itu bagaimana perkembangan Kelenteng Buntekbio ini dari masa ke masa gitu Kong? Kalau kelenteng ini biasanya didirikan oleh kapitan atau tuan tanah. Kelenteng pribadi punya. Tahun 1912 diserahkan pada masyarakat sini, itu tanggal 12 bulan 1 1912 menjadi Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Buntekbio. Nah Kong, Sobat PTP Jakarta juga pengen tahu nih apa makna dari Kelenteng Buntekbio nih? Bun itu adalah intelektual, teknya adalah kebajikan, dia tempat ibadah. Jadi di situ tempat berkumpul orang-orang intelektual atau yang berpengetahuan luas untuk melakukan kebajikan. Yang seperti yang kamu lihat sekarang tuh ya, itu 1844. Hanya altar utama Dewi Kuan Im. Waktu ini direnovasi, para sucinya di Bun Sanmyo. Tentu itu juga selesai. Nah, 12 tahun kemudian, 1856, itu memperingati renovasi dan juga arak-arakan dua pekok untuk prosesi 12 tahunan. Setiap tahun naga. 12 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk membersihkan tempat yang dilewati oleh para suci itu. Membersihkan tempat lah, mengusir hawa jahat supaya niat jahat nggak jadi gitu. Kayak masyarakat Tangerang pada umumnya aman, damai, dan sejahtera. Kalau kita lihat kemarin, perayaan kemarin pun kita lihat bagus. Izin Kong, tadi kan Kong bilang bahwa 12 tahun sekali ya Kong. Berarti yang terdekat sekarang berarti terakhir Kemarin. Tahun 2000. Tanggal berapa kemarin Ustaz? Arak-arakan. 21 September. Oh, berarti perayaan itu ada lagi 12 tahun kemudian. Iya. Wow. Setiap tahun naga. Itu diikuti seluruh warga-warga di... Oh iya, jadi ada kasidahan, ada reok ponorogo, ada perahu pecun. banget ya. Berarti semua budaya ya, Ya, Kong budaya. jadi sebenarnya itu kan sebenarnya kira budaya juga kan. Iya. Tapi kan kita sebenarnya prosesnya 12 tahunan. Kalau alat musik ini digunain waktu Gampang ngomong, waktu orang ngawinin. Izin Kong, berarti alat musik ini nggak digunain misal ada ritual persembahyangan, berarti nggak termasuk. Jadi kan biasanya kayak begini, kalau di kampung-kampung yang punya ini, mereka bakal menyan loh, kalau mereka mau main juga. Tapi sama kalau di Ponorogo juga gitu. Ya, ada yang mau main gitu ya? Iya, harus ada ininya dulu Kong. Ada ritual. Iya, ada ritualnya. Biasanya katanya biar nggak hujan Kong. Lanjut Kong ya. Nah ini kayak gong kan ini kan apa desa? Ini tadinya, ini Yangqing, kecapi Tionghoa. Bukan kecapi, ini Yangqing yang dipukul. Nah satu lagi yang ini kecapi, ini gambang dan keromong. Dan juga perlu diketahui juga bukan hanya di Jakarta aja ada gambang keromong. Gambang keromong Jakarta dibeli sama Semarang, makanya sebutnya gambang Semarang. Kalau kamu lihat ini kan, kamu kan udah lihat ini kan kemarin? Iya Kong, yang kemarin. Dia bener nih tuh. Tuh ramenya kayak apa tuh? Ini seluruh agama ya berarti Kong? 12 tahun yang lalu. 12 tahunan. Ini acara di mana, Kong? Tangerang. Di Tangerang. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Berarti yang kemarin belum keluar bukunya. Bukunya belum. Udah, tapi Belum dicetak. saya kritik. Sekarang tulis. Masih ada revisi. Masih ada revisi sama engkongnya. Oke Kong, makasih ya Kong Sama-sama, infonya. sama-sama. Semoga jadi kita lebih tahu nih budaya. Ya, harapan saya sih bagaimana sebagai orang Tionghoa mau beragama apapun silakan. Tapi
Jangan lupa kan sumber budaya kamu sendiri. Ya, toleransi kan begitu juga kan, tiap masing-masing agama kan sama tujuannya. Kita ada buku buat engkong. Berapa nih? Nambah koleksi perpustakaan. Ya. Ini tentang kereta api ya, Kong ya. Sejarah kereta api. Ini stasiun dari stasiun modern sampai stasiun heritage ada di sini. Oke. Bisa dibuka-buka. Ya. Nah, bagaimana sobat? Seru sekali cerita dari Engkong Oye Cineng kan? Dapat menambah wawasan mengenai sejarah Tionghoa Kelenteng Buntek Bio di Tangerang. Oke, dari sini kita lanjut ya sobat. Berjalan kaki sekitar 70 meter dari kelenteng. Kita dapat menemukan destinasi selanjutnya, Museum Benteng Heritage. Nah guys, kita sampai di Benteng Heritage nih. Nah, kita mau masuk ke dalam. Sayangnya nggak bisa di video, jadi nanti kita ceritain ya. Oke, tunggu cerita kita ya. Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa yang menurut perkiraan dibangun pada pertengahan abad 17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di kota Tangerang. Di museum ini, Anda akan menemukan banyak hal-hal unik di balik sejarah kehidupan etnik Tionghoa serta berbagai artefak yang menjadi saksi bisu kehidupan masa lalu. Mulai dari kedatangan armada Cheng Ho dengan rombongan yang terdiri dari sekitar 300 kapal jung besar dan kecil membawa hampir 30.000 pengikutnya. Azan sudah berkumandang. 100 meter dari Kelenteng Buntek Bio terdapat Masjid Kali Pasir. Masjid Kali Pasir adalah salah satu bangunan heritage bersejarah di Tangerang. Sangat damai. Di sini kelenteng dan masjid terbangun berdampingan. Salah satu contoh toleransi beragama yang ada di Indonesia. Halo Sobat BTB Jakarta, saya SV. Di sini habis dari Benteng Heritage tadi, kita sekarang mengunjungi yaitu Masjid Jami Kali Pasir. Nah, di sini teman-teman aku yang lain lagi pada sholat nih. Di sini aku bakal nyampein sejarah singkat dari Masjid Jami Kali Pasir ini. Masjid Jami Kali Pasir terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, yang menyimpan sejarah panjang tentang syiar Islam di Tangerang. Masjid Jami Kali Pasir didirikan pada tahun 1576. Bangunan Masjid Kali Pasir sejatinya menghadap ke arah barat, tepatnya menghadap ke Sungai Cisadane. Hal yang menarik dari masjid ini berada di bagian 4 pilar yang terbuat dari kayu. Selain itu, terdapat 11 kolom seperti ladam kuda, 5 kolom di sisi selatan, dan 6 kolom di sisi timur. Salah satu pilar pemberian Sunan Kalijaga, Sairoji, menyatakan 4 pilar yang berdiri kokoh di dalam masjid itu sama sekali tidak pernah direvitalisasi. Bahkan salah satunya merupakan pemberian istimewa dari Sunan Kalijaga, salah satu tokoh agama Islam yang juga Wali Songo. Berawal dari gubuk kecil sebelum ditetapkan sebagai masjid pada tahun 1576, Masjid Jami Kali Pasir sudah difungsikan sebagai tempat ibadah sejak seratusan tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1412. Udah mulai siang nih sobat, perut udah mulai keroncongan lagi. Aku punya rekomendasi tempat makan siang, yaitu bakso Mas Gino. Hanya berjarak 250 meter dari Masjid Jami Kali Pasir. Halo sobat BTB Jakarta, tadi kan kita sudah mengunjungi Kedai Lampion, Kelenteng Buntek Bio, Benteng Heritage, dan Masjid Jami Kali Pasir. Dan sekarang kita akan makan siang dulu nih di bakso Mas Gino. Yuk. Ayo kita makan. Bakso Mas Gino menyediakan menu bakso dan mie ayamnya. Yang terkenal adalah baksonya. Hanya merogoh kocek kurang dari Rp20.000, sobat sudah bisa menikmati satu porsi hidangan bakso ini. Siang-siang gini emang enaknya makan bakso ditemenin es teh manis seger. bakso Mas Gino ini terkenal di Pasar Lama Tangerang. Ini enak banget, wajib coba. Iya, wajib coba ya sobat BTB Jakarta. Oh iya, ini kecap khas Tangerang. Mereknya Esa. Sebelum pulang kita selfie dulu nggak sih buat kenang-kenangan? Ayo. Yuk.
Iya, harus makan bakso. Ya, nggak boleh lipstick aku. Gimana dong? Supaya tetap slay, kita touch up dulu dong makeup kita. Duh mbak, lipstikku ketinggalan nih. Tenang aja SV, di seberang sana kita bisa lihat dan beli make up dengan harga murah loh. Oke, langsung aja yuk berangkat. Kita lanjutkan perjalanan kita. Varia Store ini terletak di seberang bakso Mas Gino, menjual berbagai macam make up dengan harga yang terjangkau. Cukup lengkap varian yang dijual dari make up dan skincare. Nah, waktu sudah mulai sore nih sobat. Tenan makanan di lokasi Pasar Lama Tangerang sudah mulai berdatangan. Di sini merupakan salah satu surga wisata kuliner teramai di Tangerang. Pasar Lama Tangerang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1810. Di sini kawan dapat menemukan kecap benteng cap istana yang sudah ada sejak 1882. Pasar ini menawarkan berbagai makanan legendaris, kekinian, bahkan ekstrim. Terletak di kawasan Pecinan sebelah timur Kelenteng Buntek Bio, Gang Cilame, dan Gang Bakti atau sepanjang Jalan Kisamaun, Sukasari, Kota Tangerang. Nah, jika ingin berburu kuliner, sebaiknya sobat datang pada pukul 7 malam. Kali ini, dari berbagai kuliner yang tersedia, kita nyobain ayam kepamadu mail, tanghulu, mochi, marshmallow coklat, dan sebelumnya kita udah beli donat legendaris di depan Kelenteng. Nah, benar sekali SV. Saat ini sudah banyak pedagang Pasar Lama Tangerang yang menjual makanan kekinian. Misalnya makanan khas Korea, Jepang, minuman susu, dan makanan cepat saji seperti yang disebutin SV tadi. Dengan perpaduan antara wisata kuliner yang menggoda dan situs-situs bersejarah yang memikat, Tangerang adalah destinasi yang sempurna untuk menikmati kelezatan rasa sekaligus menelusuri jejak sejarahnya. So, tunggu apa lagi? Ayo jelajahi Tangerang dan rasakan sensasi perjalanan yang tak terlupakan. Selesai sudah perjalanan kita di kota Tangerang dari pagi sampai malam hari. Gimana lihat keseruannya? Seru banget kan? Pasti seru banget. Jangan lupa stay tune terus ya di media sosial kita @BTP Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Kami segenap host dan kru yang bertugas pamit undur diri. liburan Seru Nataru Di Tangerang, Talenta Wisata Lensa